Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wewenang dan tugas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Kuasa. Dari segi bentuk, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik. Dan dalam hidup dan kehidupannya, sejak manusia pertama, Adam alaihissalam, berwenang dan bertugas. Satu, melakukan siasatu dunia, mengatur berbagai macam urusan dunia, urusan tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, menjaga hubungan yang baik terus-menerus, suami dengan istri, mengatur bagaimana memperoleh penghasilan, dan lain-lain sebagainya. Itu siasatu dunia, yaitu mengatur berbagai macam urusan kehidupan keduniaan. Dan yang kedua, hirasatu din, menerapkan, menjalankan, menegakkan ketentuan-ketentuan agama. Ketentuan-ketentuan agama itu berasal dari wahyu yang diciptakan oleh Allah, diturunkan kepada nabi atau rasul. Dan nabi dan rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam syariat atau di dalam aturan yang ditentukan oleh Allah itu ada ketentuan-ketentuan mengenai akidah, keyakinan, mengenai beriman. Ada syariah, aturan-aturan kehidupan, hukum, dan lain-lain. Ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan tentang akhlak, mana perilaku yang sopan, yang baik, mana yang terpuji, mana yang tidak terpuji. Bahwa setiap orang itu, apapun rasnya, jenisnya, agamanya, tempat tinggalnya, berwenang dan bertugas untuk menghuni dan mengelola hidup dan kehidupan di muka bumi ini dan menerapkan ketentuan-ketentuan Tuhan atau agama dalam hidup dan kehidupannya itu. Yaitu kembali lagi, yang pertama disebut siasatu dunia dan yang kedua hirasatu din. Posisi manusia dalam kehidupan itu macam-macam. Seseorang bisa berposisi sebagai pribadi yang mandiri. Dia bisa menjadi anggota keluarga, apakah sebagai suami atau istri, juga anggota masyarakat, bagian dari kehidupan bangsa, negara, dan bahkan hubungan internasional. Seseorang juga bisa menjadi pegawai, menjadi pengusaha, guru, dokter, pemimpin, dan lain-lain. Contoh pelaksanaan, pengelolaan, dan penerapan ajaran agama, misalnya, selaku pribadi, ia mengatur dirinya bagaimana supaya sehat, perlu sering menyuci diri dengan jalan mandi misalnya.
Lalu kalau kena penyakit, segera ke dokter, berobat. Nah, kalau ingin berkeluarga, upaya apa yang perlu dilakukan ke arah itu? Nah, kalau sudah misalnya berkedudukan, berposisi sebagai suami, bagaimana perilaku dia kepada istrinya? Dan kalau suami istri ini sudah melahirkan keturunan, apa kewajiban dari orang tua terhadap bayi yang dilahirkan dan kemudian pembinaan selanjutnya? Yang berposisi sebagai istri juga begitu. Bagaimana dia bisa bergaul secara bebas dengan suaminya sendiri. Dan harus siap menanggung semacam risiko, dan itu merupakan kehormatan, yaitu mengandung yang tidak sebentar, kurang lebih 9 bulan. Kemudian bagaimana cara merawat janin yang di dalam kandungan. Lalu kalau sudah lahir, muncullah posisi baru. Yang suami menjadi bapak, yang istri menjadi ibu. Keduanya menjadi orang tua dari anaknya yang dilahirkan. Dan tentu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Saya punya anak 5, anak kandung. Selalu pegawai juga begitu. Dia bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditugaskan dalam jabatannya sebagai pegawai. Dan dia juga serentak dengan itu menerapkan ketentuan-ketentuan agama. Misalnya, tetap dia melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu kalau masuk bulan Ramadan, ia melakukan puasa selama bulan Ramadan tanpa dia menghentikan pekerjaannya. Bekerja seperti biasa, tetapi juga berpuasa. Sehari-hari misalnya membaca Quran dan lain-lain sebagainya. Kita dituntut untuk bisa mengatur diri dan mengatur diri dalam berbagai posisi yang dialami, diduduki dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga itu semua, baik Hirosatuddin maupun Siyasattud Dunya, bisa berjalan secara paralel, bersama-sama, bersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.